والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح مما شاء الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام إبراهيم الأسقام وأصول موفوقا صاحب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخوانه ثم إلى روح الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي وأصول أمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa thani asyara utawi iki bener al-ashiru utawi kang kaping 10 wal ashiru utawi kang kaping 10 wal hadi asyara napa? Wal hadi asyara utawi kang kaping 11 saking napa niku pembagian atau macam-macam beraneka ragam beraneka macam manusia yang akan dibangkitkan dari alam kubur. Mereka bermacam-macam ala qadri a'malihim atas tergantung daripada amal perbuatan. Bada saya baca kepaki neng mahsyar wa ala ajsadihim furuhun minan nar. Bada saya napa nyaman terdapat luka-luka neng badanna. Pasaran eka asyahidu nabi zur, mereka adalah orang yang menyaksikan jadi saksi palsu, orang yang menjadi saksi palsu. Pada saya baca ke di dalam kubur giring ke mahsyar yasilu min afwahim alqaih, dibangkitkan dari alam kubur digiring ke mahsyar, keluar daripada mulut mereka al-qaih nanah. Wa yadghawna alsinatahum, mereka memamah dan memakannya, mereka memotong lidah mereka. Siapa mereka? Al-ulama alladzina tukhalifu aqwaluhum, mereka lah para ulama yang ucapannya tidak sama dengan perbuatannya. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ala kulli hal mantar pada selamat kapi ya pada sya'roba celeng pada sya'roba kiradatun napa kirit ketang monyet. Masya Allah ya. Kemudian yang ke-10, yang ke-11. Wal hadi asyara utawi kang kaping 11 iku yusyaruna bakal den giring sapa si wong sukara hale padha mendem kabeh. Sukara hale padha mendem kabeh. Yusyaruna bakal den kumpulaken, den giring, den kumpulaken sapa si kaum, sapa wong akeh, sukara hale padha mendem wahum utawi si al kaum utawi kaum
wahum utawi kaum iku alladzina ya wong akeh kanu kang padha ana sapa si alladzina ana iku yatahaddatsuna padha guneman sapa alladzina ana iku yatahaddatsuna padha guneman utawa omong-omongan sapa si alladzina di fil masajidi omong-omongan ing dalem pira-pira masjid. Oleh omong-omongan apa sing diancam niki? Bihaditsid dunya omong-omongan kelawan ngomong dunyo. Bihaditsid dunya kelawan omong-omongan dunyo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wahum utawi si alladzina wahum utawi kaum iku alladzina ya wong akeh kanu kang padha ana sapa si alladzina ana iku yatahaddatsuna padha omong-omongan sapa si alladzina fil masajid ing dalem pira-pira masjid bi haditsid dunya kelawan omong-omongan dunya kama qala Allah taala kaya oleh dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala wa anna lil masajidi lillah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada wa annal masajida lan sak temene pira-pira masjid iku lillahi kaduwe Gusti Allah fala tad'u mongko ojo ndonga sapa sira kabeh tegese aja padha ibadah sapa sira kabeh ma'allahi sertane Gusti Allah ahadan ing wong siji. Ada terus nih sampean tambahe wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada malih tak buntung ayat wa annal masajid lan sak temene pira-pira masjid iku lillahi kadwe Gusti Allah fala tad'u mongko aja ndonga tegese aja ibadah sapa sira kabeh ma'allahi sertane Gusti Allah aja ndonga aja ibadah ahadan ing wong suwiji. Tayyib. Bagian yang ke-11 mereka kelak akan dibangkitkan dari alam kubur dan digiring ke mahsyar, dikumpulkan. Mereka dalam keadaan sukara, sempoyongan, enggak orang mendem. Ding tebrinding. Wa ma hum bisukara, sangkun mereka tak mendem. Mereka dalam keadaan sadar, benar dalam keadaan apa bahasanya? Fly. Ayang goyang. Jadi tandi keseimbangan bagi ning mahsyar nika. Walayadzubillah. Ya. Dalam keadaan sempoyongan. Salah dalam keadaan takok, dalam keadaan sempoyongan. Engki daerah sampean odi ketika beda sunah apa nyamanah lentuh atau beda gempa berkekuatan sekian skala Richter yang berpotensi tsunami, wah ya tak nyaman nengeneng, tak nyaman nengeneng. Mun lambe lentuh nika kene ngebitung dalam setahun. Mun mungkin hampir sering lendu nika karena kathratuz zalazil nika termasuk min asyratil kiamah, termasuk tanda-tanda kiamat nika benyakan goncangan, benyakan apa? Lendu. Nah, kuaku ning mahsyar nika beda orang seding tu berinding nang orang kening lendu. Sempoyongan. Sukaro dalam keadaan mendem ngaring mabuk. Mangkan orang mabuk nika pikirna elang, hajok melayang. Kuaku ning akhirat benih mikir nasi melayang tapi orang si mabuk mun ngenom napa khomer ning swarga nika benih pikir nasi wong ngelawang benih pikir nasi melayang tapi orang si melayang tu bisa ngabong bisa melihat pemandangan swarga dari atas khomer ning swarga serana orang ngenom khomer ning dunya tak bakal ngenom khomer ning akhirat makan saya tak toman ngenom khomer pertahan lagi
pertahanake. Mun mangken orang sing nom khomer nika pikirna sing melayang pikirna. Kok ning akhirat bene pikirna sing melayang. Orang sing ngabung. Orang sing ngabung. Ya swarga. Nah, orang sing dalam keadaan sempoyongan nika ingat orang sing mabuk sukaro. Orang sukaro nika tak oleh salat. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan sekali-kali kamu mendekat atau melakukan sholat sedangkan kamu dalam keadaan sukara, orang dalam keadaan mendem, tak oleh. Nah kulit sampean dalam keadaan mabuk, tapi tak mabuk napa? Tak mabuk mungkin benih mabuk secara minum minuman khamar sebisa memabukkan, tapi kita ini kan mabuk dunia, mabuk jabatan. Ini kan mabuk mabuk kapi ini kan. Belum boleh mabuk janda ki. Wa antum sukara. Cuma semak mun kaki dalam keadaan mabuk. Kimun kulit sampean mungkin mabuk khamar, mungkin alhamdulillah selamat, tapi mabuk nikah. Mabuk harta, mabuk dunia, mabuk jabatan, mabuk pujian. Nah nikah saya mabuk-mabuk saya mengkhawatirkan nikah. Wala'iyadzubillah ya. Siapa mereka? Orang yang sukaro nikah. Wahum alladzina kanu yatahaddatsuna fil masajid bihaditsid dunya. Mereka yang berbicara di dalam masjid-masjid tetapi pembicaraannya bukan zikir, pembicaraannya bukan ilmu tapi dunia. Omong di dalam masjid omong dunia. Makanya perbedaan umat Islam dan orang-orang di luar Islam nikah. Kita umat Islam masuk ke masjid tempat peribadatan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilarang berbicara selain Allah. Kita dilarang berbicara selain zikir, kita dilarang berbicara selain agama. Sehingga para aslafun as-salihun termasuk Romo Yahya Hashim Bodokaton, beliau tak senang solawatan di masjid, ini tak senang beliau karena berterbang ki amonya di masjid. Sebagian termasuk ya Muhammad Subadar pengajian rutinan Pasuruan luar lambat rebuan ini sampai luar dengan alasan takut omong si tak pantas dalam masjid lebih selamat. Romo Hamid Pasuruan, beliau diantar menabi tak salah, beliau tak seneng ishari dalam masjid, tak seneng karena ibadah tabuan. Sedangkan tak oleh nyemunyi apa dalam masjid kecuali adzikir, kecuali ibadah, kecuali apa? Al-Quran, zikir, istighfar dan lain sebagainya. Saya tak mengandung bunyi-bunyian. Mereka alasan daripada mereka salafun as-salihun. Maka semak-semak masjid ya harus menjaga kehormatan masjid. Dari macaran saya kira masjidnya betul-betul terhormat, terjaga kehormatan. Nah, benih hanya dari macaran untuk meremeh, berusaha untuk meraup atau mengait orang-orang sekitar masjid untuk masuk ke masjid, bergabung di masjid. Tapi lebih penting kayak saja sampai dianggap enteng adalah menjaga kehormatan apa? Masjid. Mulamba orang ke masjid ni kolap, songkan. Ketelak masjid ni songkan. Samunya santai masjid, sekitar masjid tu dustako. Karena haibana masjid. Mungkin wallahu alam. Horak ke masjid kok. Horak ke masjid. Jadi sampai nak wat-wat ning yadan dalam kiai tak pantas, Pak. Matamu ke dalam kiai. Assalamualaikum. Masa pantas ah? Arya bungkona kiai, tapi ria. Apa dapun Gusti Allah kala? Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Baitullah, rumah-rumah Allah. Apa ya pantas awat tuat di masjid? Matamu dalam kiai kaki omong dalam kiai omong bab dunia tak pantas. Matamu ke dalam kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dari kamar ditampung. Nyereng-nyereng tuh becot. Waduh, belotong melarat yai. Aing nyari aing melarat, belotong melarat sampai ada daftar mungkin ke daftar teroleh belotong. Dia kan tak pantas. Gelu. Omong itu lemah kiai, omong belotong kaki. Hah? Tak muktadul hal. Tak cocok, tempatnya tak cocok. Benih tahun lah, benih tu sebenarnya kan tak cocok. Lah orang saya omong bab dunya di dalam masjid ni kan. Mau di luar masjid tak masalah. Berdagang di luar masjid, transaksi di luar masjid, di halaman masjid tak masalah. Saya tak oleh ni ke fil masjid dalam masjid. Nak HP kan jana. Bagus. Jual lah, iya jual lah. Padahal dalam masjid. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'" Barang siapa yang melihat di dalam masjid, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, jika kalian melihat seseorang jual beli di dalam masjid, aw yabta'u menjual atau membeli fil masjid, faqulu maka ucapkanlah, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan kamu keberuntungan. Mentur tal posah, mentur rugi, mentur tak maju. Setiap tu cuba ada orang ngajar dalam masjid ni kan. Tak apa-apa. Nika riwayat dari An-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu, dan ini termasuk hadis hasan. Jika kamu menyaksikan orang bertransaksi jual beli di dalam masjid, maka ucapkanlah apa? La arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam tijaratak, bisnismu, jual belimu. Ya celaka. Ya. Maka aja mungkin bodereng atanya bab jual beli dalam masjid ki ngebalik deki di luar masjid marina Jumatan. Ya, marina bajeng mari Jumatan. Taib. Hadis ini kan sebetulnya dari penjelasan ini kenapa kelak di hari kiamat mereka bangkit dari alam kubur dan digiring ke mahsyar dalam keadaan sukaro, dalam keadaan sempoyongan. Kita bisa ambil faedah bahwa di dalam masjid berbicara yang tidak baik, berbicara tentang jual beli, ada beberapa hukum. Menurut jumhurul ulama, larangan ini adalah larangan yang sifatnya makruh. Tetap sah jual beli. Jual beli di dalam masjid hukumnya sah, tapi hukum jual belinya sah, tapi hukumnya makruh. Paham dan pahamnya? Jadi jumhurul ulama mengatakan apa? Larangan jual beli di dalam bisnis di dalam masjid hukumnya sah, tetapi hukumnya makruh. Baik. Kemudian anjuran untuk mendoakan dalam hadis yang kita bahas barusan, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam bisnismu. Ini adalah doa yang menunjukkan perbuatan tersebut memang perbuatan yang dilarang. Yang dilarang, tetapi tidak menjadi batal jual belinya. Tetapi hadits ini menunjukkan betapa buruknya, betapa jeleknya orang yang jual beli di dalam masjid. Coba sarah, ada jual beli di masjid, terus dia mau ngecok di dalam masjid. Ngecok dalam masjid, mencuri dalam masjid. Mencuri nikah haram, berdosa besar. Mencuri di pasar, mencuri di masjid, pada mencuri, tapi karena tempatnya tempat yang suci, tempat yang mestinya kita hargai, masjid, maka akan berlipat ganda karena tempatnya tempat yang baik, tempat yang suci. Sama mencurinya, mencuri di pasar dengan mencuri di masjid, beda. Ngecok di pasar, ngecok di dalam masjid, kota amal masalah, pesen masjid. Wah ya
Mbana maleng rewesan. Ya, ketua maleng rewesan. Ya karena tempat yang seperti masjid nih kan, ya harus kita hormati. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar tanda kebesaran agama Allah, dalam hal nikah adalah Ka'bah. Kalau kita jauh dari Ka'bah berarti masjid. Ya apa? Orang yang mengagungkan, memuliakan masjid, tanda syiar kebesaran agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka orang tadi itu dikatakan orang yang bertakwa, orang yang setakwa dekat Gusti Allah. Dalam sebagian keterangan para ulama berbeda pendapat, di antara Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan berpendapat jual beli dalam masjid bukan hanya makruh tapi haram. Jual beli dalam masjid menurut pendapat Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan jual beli dalam masjid hukumnya haram, tetapi jumhur ulama makruh. Tetapi Sayyidina Syekh Abdullah Al-Fauzan beliau mengatakan haram hukumnya jual beli dalam masjid, benar makruh, haram. Sah tapi haram, maksiat hukumnya. Nah maka hindari. Kemudian pertama, orang jual beli di dalam masjid atau orang yang mencari barang yang kehilangan di masjid, kecuali memang hilangnya di masjid, hilangnya di masjid, esare masjid, tak masalah. Tetapi barang elang esare masjid dengan macam cara, dengan cara yang memaki masjid, tahu le penguman masjid. Tak langkong dekat antretan senemu kontak pembeli aki padahal masjid. Hati-hati nih kah? Pada bayi mencari sesuatu yang hilang fil masjid, dalam masjid, kecuali nyarenas tanpa mengganggu deka orang saat zikir, tanpa mengganggu deka menurunkan haibah daripada masjid. Katanya ada orang ngatela kontak pada dina. Arwah badai tak masalah. Atau tak ngocak tapi tempel lagi. Bagi yang menemukan HP harap kembalikan ke, ya pada bayi pengumuman dia. Tak ngocak tapi ngangguin apa? Tolesan, pengumuman di masjid. Tak oleh tembok neng luar masjid tak masalah. Pagar masjid masalah, tembok jeding masjid masalah, tak masalah. Tapi mau dinding masjid, dinding dalam masjid bisa menempelkan barang siapa yang menemukan dompet, saya berikan imbalan sekian. Itu oleh, tak oleh nih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid. Barang siapa yang mendengar seseorang yang mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid, falyaqul, maka ucapkan la raddahallahu alaik. Fa innal masajida la tubna li hadza. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang darimu. Mantar te temuah, mantar elang ya ngurus tak santa. Ya mantar santai tampele ngoreng kaki. Tapi mun bengal tak apa-apa. Umpama sampean takmir masjid itu ngak lembok bodoh masum. Mak maksum nu korong. Taning berenak kana rame masjid. Eke patakyong kum ada gus ada siapa mau sama masum je. Kulek ke pataki berapa kali ya maksum je. Teges nyari kadare melarat lah Pak. Lambak kula baca dah maksum ni. Makin seneng kula. Coba dah maksum boleh taya. Beda orang teges orang bengal ngak maksum je jaga masjid ada Pak. Ngenom dalam masjid, katuan cekak dalam masjid, cekakan dalam masjid, ngedingaki musik dalam masjid. Ada yang negur, ada yang ngelarang. Enggak kula maksum ni kebilan. Umpama sampean bengal beda orang kaelangan di masjid, la raddahallahu alaik. Mantar tak bebeli bareng kaki seelang. Bama ada iya kaki Arab masjid dah. Kena nak ibadah bener kena nyariin pengumuman lang kaelangan kada kaki. Seneka, mon sampean bengal. Santak suara. Mantar tak temua, la raddallahu alaik, la raddahallahu alaik. Mantar tak bebeli karena masjid bangun bener kan ku nyari kaelangan. Ucap apa kaki?
megena anja. Anja engko tak kek megena. Hojo cek gua kan ada dan hojo cek lantang burung lah. Anja. Ya materi temu. Insyaallah temu sekejap ke engko nyari norok nyari yang kok nyari. Betapaan saya lang mapan dempal. Satu ceng-keceng. Ngucap enjek megena. Keng malah gena. Jadi tak boleh nyari barang hilang masjid ni kan. Pernah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang orang itu berdiri di tengah masjid dengan mengatakan man da'a ilal jamalil ahmar, siapa di antara kalian yang menemukan onta merahku? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda innama la wajadta innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu. Langsung Nabi ada bu, la wajadta, mudah-mudahan tidak ditemukan. Onta merah nak kaki madhur tek temu aja Kanjeng Nabi. Sungguh-sungguhnya masjid tidak dibangun untuk itu, karena masjid dibangun bukan untuk pengumuman. Nabi sak debu, Kanjeng Nabi yo takok sekehilangan onta merahnya paling larang. Man da'a ila jamalil ahmar, siapa sih nemu tang onta merah? Pola bodoh sing ngetela, pola bodoh sing nemu. Nabi sallallahu alaihi wasallam la wajadta, mantar tak temu. Karena masjid dibangun benih untuk pengumuman. Orang nyari laken na yung magi ke masjid. Sarabinin na kakek. Dole sarabinin na dole pun masjid. Maka namun pengumuman masjid Jumat matalan akan diadakan hall akbar. Coba meri ke masjid PC sebagai ganti setrum neka karena ada manfaatnya ke masjid. Meri, kecuali memang ada nas dari Nabi seperti apa? Seperti orang akad nikah di masjid. Nah, memang dianjurkan akad nikah di masjid. Tetapi untuk guru dan gaul Ustaz Al Habib Taufik nih, ketika ibu sobong ngomot, beliau mengambil air tak berani mengambil dari masjid. Dari jeding masjid nih beliau tak bengal, ambilkan di rumah. Tuh tinggal atem bocah kancan nih, nyeram kuburna Hubabah nih, ibu Al-Ustaz Al-Habib Taufik nih seram dari aing dari dalam tak, padahal semak dari jeding masjid, beliau tak gelem, jangan ambil air dari masjid ya, ambil dari rumah. Nyasa sepeda motor di masjid, ya repot. Mun sampeyan tak baja ngedu rakaat di masjid, meri PC mun ngakui aing masjid sebagai ganti ki masang nang kotak amal kasa. Tapi sampeyan mandi masjid tak masalah, atau berak kencing di masjid tak masalah, tapi 2 rakaat di masjid sebagai gendena. Menonton nyabak PC ke masjid. Taib. Jadi orang omong bab dunia masjid ni kan kuaku yang dina kiamat. Orang ni kan dalam keadaan sempoyongan. Enggak orang mentem. Ya, enggak orang apa? Orang mentem. Temu kuaku, ding berinding. Wah, ada mau ngomongin masjid ning dunia masjid ya. Ya, mau ngomongin masjid ya. Mon puja Jumatan tak masalah sama dalan. Ngebe napa? Ngampar lama jual letterane masjid, ngambil orang tak masalah. Saya tak oleh dalam napa? Dalam masjid. Ya. Maka hukum daripada nikah adalah para ulama berpendapat apa? Karena hukum pertama adalah jual beli kelek dalam masjid hukumnya makruh ya, bahkan dianjurkan untuk untuk mengucapkan sopaja tak oleh keuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir zaman qaumun yajlisuna fil masajidi hilaqan. Akan datang satu akhir zaman yang mana ada sekelompok manusia yajlisuna fil masajid, mereka duduk di dalam masjid hilaqan, dia berbentuk halaqah, perkumpulan. Nah, anda berkumpulan boleh, perkumpulan boleh. Hilaqan amamahum dunia,
Tapi sayang yang mereka yang menjadi pembicaraan utama mereka adalah urusan dunia. Apa kata Nabi? Jika kamu menjumpai di akhir zaman dan menyaksikan orang yang halakoh, perkumpulan di masjid, orang telo orang, 4 orang, 5 orang, 3 orang, 4 orang berbicara amamahumud dunia, pembicaraan utama mereka dunia, fala tujalisuhum, maka kamu jangan duduk bergabung dengan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada mereka. Allah taala tahu mas orang gitu. Jangan tujuh masjid, kakek mau tak bisa tujuh masjid. Mulai lah. Daripada sampean tujuh masjid, ngotorin masjid, mengganggu masjid, menurunkan kehormatan masjid, angok sampean mulai. Karuan sampean tak oleh risiko. Laisa fa innahu laisa lillahi fihim hajah. Allah taala tak di hajat, tak di parlo, tak umas do orang dia. Kelompok-kelompok, hilakoh-hilakoh, kelompok-kelompok berbentuk halakoh, berkelompok-berkelompok, tapi benar deres Al-Qur'an. Benar berzikir, benar bermusyawarah untuk mengembangkan kemajuan masjid atau mengembangkan Islam. Tunya bisnis. Fala tujalisuhum. Maka kamu jangan duduk bergabung dengan mereka. Fa innahu laisa lillahi fihim hajah. Allah taala tahu mas tanda ke orang tadi hajat apa. Yudar mau orang setai ke parlo. Naka orang mon omong tunya bab tunya masjidnya. Omong bab tunya nih gak bene bab porno. Bene bab porno nih gak urusan bab tunya. Tapi omong di dalam masjid. Bene bab porno apa boleh membahas aurat orang bine bengkong ruar ya. Wah, ya tambah taruh karuan. Bersuara keras di masjid be pun tak oleh. Apa boleh berbicara saya tak sopan. Nah, karena masjid ini betul-betul sakral, Pak. Sampai-sampai Al-Qur'an menyebut sebanyak 28 kali lah kata-kata masjid di dalam Al-Qur'an nih. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah, seterusnya. Fa inna lillahi fa innal masajida lillah. Berapa kali? Sebanyak 28 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut masjid di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Waduh. Repot menaku uji orang-orang tentara ke masjid tambah paketat lah, bener paketat. Aturan nih kah? Aturan masjid. Lemon pokok apolong ke masjid tapi sampean bener adzikir masjid tapi mau ngomong masjid, tedung masjid. Lah apa gunanya? Oh tak bisa, tak bisa. Orang ngajak ke masjid repot menaku kata jeri ya peraturno ya tambah tadi rengentar buru kapi. Aneh ke masjid memang dibangun lah masjidun ussisa alat taqwa. Masjid dibangun pondasinya adalah ketakwaan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar untuk selain nah. Makanya Nabi SAW ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka Nabi pertama kali bukan membangun rumah. Nabi membangun masjidnya, mana Masjid Quba. Bagaimana pengembangan Islam, bagaimana menyatukan Ansor dan Muhajirin. Sahabat masjid di Kanjeng Nabi. Bahkan zaman Kanjeng Nabi, masjid ini tempat sentral umat Islam. Pergerakan ekonomi, masjid. Mengumpulkan masyarakat, masjid. Bahkan pengobatan umat Islam saat ini masjid. Tempat yang paling aman masjid. Tuti masjid itu di sentral Lambe. Masjid mungkin kan nggak kuade. Kus bagus pan mapan ke ngecongo atau ku pernah kudu maraja. Nggak Agustusen. Ya. Di zaman Kanjeng Nabi masjid ini nggak aneka. Ya. Maka karena masjid nikah disebut sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur'an dan masjid nikah adalah secara bahasa Arab dari lafaz sajada yasjudu sujudan. Sajada yasjudu sujudan. Masjid yang berarti sujud. Sedangkan masjid berarti tempat orang sujud. Tapi karena masjid nih dirinya menedok le tempat sujud.
Masjid sajadah yasjudu sujudan, dari masjidun tempat sujud, dirinya menetap tempat sujud. Tak pantas mau kebe omong ne ka. Tak cocok. Tak cocok. Dirinya mana pun hanya tempat sujud. Taib. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai dari muka bumi nih kah? Apa? Masjid-masjidnya adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadul bilad ilallah, dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah adalah aswaquha, pasar. Terus siapa Ustaz? Anak kerja di pasar, anak jualan di pasar, ma'isyah kami di pasar, tempat mencari rezeki kami di pasar. Tidak apa-apa di pasar. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qauluhu ahabbul bilad ilallah li'annaha buyutut ta'ati wa asasuha ala taqwa. Karena masjid ini menjadi tempat yang paling dicintai karena masjid ini adalah tempat-tempat di mana di situ tempat taat kepada Allah. Wa asasuha ala taqwa, sedangkan pondasi daripada masjid dibangun atas ketakwaan kepada Allah. Maka Allah paling cinta ke tempat setempat nika kepada taat dekat Gusti Allah. Kemudian wa abghadul bilad aswaquha, wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah adalah pasar. Bukan berarti hadis ini melarang kita masuk pasar. Tidak ada larangan kita jual beli di pasar. Kenapa? Pasar menjadi tempat yang paling dibenci li'annaha mahallul ghish wal jida'. Karena wal khida', karena masjid ini adalah tempat penipuan, ghish. Kena orang nipu masjid nih, kena orang persekongkolan, kena orang riba, wal aimanul kadhibah, kena orang sumpah palsu, wa akhlaq wal i'rad an dzikrillah, berpaling dari zikir kepada Allah. Selama kita tidak mengganggu orang masuk pasar, silahkan. Selama kita tidak menipu, tidak merugikan kepada orang lain, kita kerja lillahi ta'ala, kita jujur dalam jual beli, tak masalah. Nah, yang paling dibenci ya karena oknum-oknum ini, karena mereka bersekongkol di dalam pasar, mereka menipu di dalam pasar, mereka berbohong dalam pasar, mereka menipu dalam pasar, sehingga tempat itu yang memancing murka Allah. Adapun kita masuk pasar dengan tujuan kita bekerja, tidak merugikan orang, jujur dalam bekerja, itu masalah apa? Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi. Bukan berarti kita dilarang masuk pasar. Hanya saja ini adalah penjelasan apa? Tentang buruknya pasar, karena di situ terdapat persekongkolan orang jahat. Rata-rata. Benar berarti sampean tahu oleh masuk pasar, silakan masuk pasar. Paham ya? Nah, taib. Jadi ya kare seti banding lagi lah. Masjid, pasar. Masjid ya dan pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari rumah kira-kira. Nutup apa aja? Apa boleh kulaku tak baju. Ada baju, kepak dagang nah. Laris. Barokah aja. Hah? Gini kamunan. Karena apa? Karena masjid ini ke tempat taat kepada Allah, maka masjid tersebut tempat yang paling dicintai. Kemudian pasar karena tempat orang yang berbohong dan tempat orang yang bersekongkol di dalam kejahatan, nipu, kemudian sumpah palsu, banyak orang yang merasa dirugikan di pasar gila, sehingga pasar neka di tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar berarti tak boleh sampean ke pasar. Tapi mon sampean ada ngecek masjid, pasar keneng. Sini kali. Mon omong apa bisnis, cek bisnis di masjid. Boleh masjid itu saya ke bisnis. Bisnis dalam masjid larang setiap bisnis
masjid. Masjidnya fiktif. Ada masjidnya, sombong udah terus jalan terus. Ya Allah alam daremah. Jadi abis nis dalam masjid ane ke larang. Kuaku yuhsyaru yaumal qiyamah wahum sukaro, akan dibangkitkan dari kubur dan digiring ke mahsyar dalam keadaan sukaro, sempoyongan, mendem. Siapa mereka? Wahum alladzina yatahaddatsuna fil masjidi bihaditsid dunya. Mereka berbicara dalam masjid dengan berbicara dengan urusan dunia. Berbisnis di dalam masjid. Berbisnis masjid ya sarapole, Pak. Apa boleh bisnis masjid. La ilaha illallah. Ya mangkana kirepot ki ya. Diki eba engak masjid koca. Wah, lu terus dadi imam roeku. Ya mungkin engki tidak menutup kemungkinan masjid-masjid sebedene kebanyak se kurang tepat. Moro-moro ngangkat jadi imam Jumat. Cering 5 bekto tak toman ke masjid kok. Yang ngangkat jadi imam. Mesti ngangkat jadi imam ini ke orang seperhatian ke masjid. Jadi tahapan nih kak. Tahapan ini kok ongke pangkat dia lah Bilal. Berapa tahun Bilal ongke pangkat boleh khotib. Berapa tahun khotib ongke pangkat boleh imam. Arenjo kita teman jadi apa moro jadi imam. Langsung jadi jenderal. Memang kan banyak gesekan, banyak sikok perbedaan pendapat di dalam masjid nih kak. Karena wallahu alam mungkin karena orang yang gelek kurang cukup ilmu atau memang karena tak gelem arundingan ka orang sing masjid nika pun diklaim ya aku ki repot mun senika. Sedangkan masjid nika din Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah. Masjid nika din Gusti Allah. Ini kata ngeri nika ada sandi masjid dia din Allah Subhanahu wa taala. Udah tangembah aja bilang, nah iya sering sabar, iya tanah nembana kakek tahu. Kayak ngeri din pangeran lah. Tak kena ngaku, jadi din pangeran ya aku. Bilang saya bangun tong Pak ya, iya tahu Pak ya nak kakek saya bangun, kayak din Gusti Allah. Ya mana ya aku tibi lah Jumatan bi tibian keluarga nak kakek. Ketibi lebih abi masih itu je lah. Akhirnya bodoh, napa istilahnya nepotisme apa boleh tu nggak? Nepotisme apa boleh? Enggak sistem kerajaan. Jadi taneng beda orang masuk orang lain. Wah adan sekalian sakit mate. Wah keras pokok. Keras. Kula sini kesaban. Anu ya itu. Ada seadan takok seadan. Leme ada takok. Anu takok mate. Leme mate. Anu jan. Mun adan 2 kali sakit mate. Adan. Bacaan kok. Serosatek Gus Muhib. Dan gula Pak. Mulai ngerenyang gula depak ke bungkuah ke. Mak mau ngerenyang jangan gula. Keng tepak ke segula gula emosi. Wis mau ya aku masjid dia. Ngabai boleh masjid. Tidak malah ke TV. Wah, jangan orang segitu. Alhamdulillah jempur nemu angin segar ya. Alhamdulillah. Iya kaki segar engkau. Tedung semua takut moro bodoh keker dari atas genteng wae gula. Cereng adan mate jan. Teti imam sekonek mate. Wes, bismillah. Jangan kok, takir apa? Keng sing abeli ya. Maksudnya nengemek rek kok Pak, apa nengemek. Nengemek kok dia pengajian sing kok. Apa ngajian gula. Jumat boleh. Tak ajak langsung bujar. Tentu aki saya dadi imam, siapa saya dadi muadzin, ngalaki PC dari PC masjid, melaki sarong. Kula tanggung jawab kok nang akhirat. Seneka kula. Cak kok takok. Kebala. Engkau rosatet. Seher kok. Mulai ngerenyang semua. Ngerenyang jang kok. Kemarin jangan lo mau nang gedakan. Jadi nari minta sepora. Ring-ringnya minta sepora. Orang punten nonton gula tak pun. Tak usah pun. Mun pacet aku tak apa-apa. Kok ngebuy masjid boleh gula. Ketibi masjid nika. Punten keng salah paham. Punten tak salah paham pun bener nika pun. Akhirnya pas setuju, ada ruang pengurus, ada ruang muadzin, ada nyaman situlah. Alhamdulillah ada nih. Mate kada situ kang dia aja. Ngora aboliongku ngora kana. Aboliongku ngora.
Ya, saya macam kayak sengkok. Makanya aku sebut ngocak de jagancan. Engkau mau suara tua bagus. Benyantak mantin. Manter tak ojena lahar. Manter beres mate. Pokok li sebalik mau tua cuba kula. Aja benyan mantin. Hormat ya mati angku ambo. Saya coba sampean ke kula. Ya. Satet apa li satet ah. Nah, ini kebab masjid ini karena kula ki pun demi masjid kula. Sobung niat pole kula karena demi masjid. Nah, nah ini kata timon masjidnya kan landin Gusti Allah tayyib. Timon beda orang omong dalam masjid, omong bab dunya. Ma ya ta'alluqu bid dunya kailangan. Tahu sama maki masjid. Adapun di luar masjid tak masalah. Saya tahu le dalam masjid. Napa boleh omong ghibah dalam masjid ya. Ngerasain orang masjid. Mau lambe ngecok pokang masjid tu pala. Dari maji. Lai cereng mau ngomongan dalam masjid mau ngomong dunya le tamak tadi nyari pokang dalam masjid ya Allah. Mun tak lecet becet santri kona. DJ imam meseyan. Kateri. Lepekel. Ngeco pokang kowe masjid ketemu imam. Lepekel. Lemah, imam cong, apa cong? Haram cong, dan pak guru no, dosa cong. Oh, bu, anu kurang ajar. Pegel, sopu, kala, siwek ke, beri remason bi, sing ngecok bukan. Imam juga, siwek kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Canoreng, aduh khusyuk imam beneku padahal yang petis. Yang pas eta mau santri nakal. Ina. Nyare mairi le masjid. Eta mau bikiai na. Santri tepak sebeler je kala si bagi beri remason. Masyaallah. Lambok Pak, lambok ya. Ano zaman jahiliyah roler ya. Zaman jahiliyah. Nanti apa boleh kata ji cereng ngomong betulnya. Dulu tak. Aduh langku. Kok kerong ndak mak maksum nih kagula. Bede rengak maksum boleh je. Ku kerengongku mak maksum di masjid nih. Bede orang sangko nih masjid tahun le, 2 tahun le. Ini baca setepak deh ji baca lah. Aja ke kehormatan apa? Masjid. Nah, tadi orang mon bede orang omongnya masjidnya kagak nganika. Pon karena sekonek terus lagi nih. Wathani asyara utawi kang kaping 12 iku yuhsyaruna bakal den kumpulaken sapa si kaum den kumpulno ala suratil khanaziri ing atasi rupa pira-pira celeng. Oh naudzubillah. Para beceleng dening Gusti Allah. Sinten niku? Wahum utawi kaum iku alladzina wong kanu kang padha ana sapa si alladzina ana iku yakuluna padha mangan sapa si alladzina mangan ar-riba ing riba. La ilaha illallah kama qala Allah taala la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. La ta'kulu ojo padha mangan sapa sira ar-riba ing riba adha'afan kelawan tikelan kelawan napa-napa hale tikelan mudha'afatan kang den tikelaken mudha'afatan kang den tikelaken al ayatan nerusaken sapa sira ing ayat. Aduh banyak gelu ayat tentang riba, ancaman riba ning hadis banyak gelu. Tetapi orang se beri hidayah ning Gusti Allah, maka hanya dengan satu nasihat maka orang kelak bakal tobat. Tetapi orang se pon lenganggep ning kampung biasa, ada apa-apa. Kuakku ning akhirat dari aja. Pak cetakan celeng bi Gusti Allah. Khanazir, enggak celeng. Jaga ni alam kubur, boleh masyar enggak apa? Celeng. Malah tu bilang entar mau ke di rezeki sehalal sebarokah. Nikah pun merajalela pun riba ni gala. Pun merajalela. Sponsorah. Bener cuma ning media cetak, media elektronik, media massa, media televisi dan internet nika pun luar biasa. Padahal nika pun
pada orang yang perang bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ki macam-macam, cara macam-macam. Boleh saya cara, dia cara ruwa yakat dia. Tapi tujuan ki riba ma budu. Tujuan riba ma budu. Hilatur riba, menghela riba itu tetap riba. Tapi ala kulli hal terserah. Kita hanya menyampaikan, ben cecak-kecak ke orang. Cecak-kecak ke orang. Wah, mon dia baca aja. Karena pun lah terbelenggu ponan. Mereka pun dikuasai oleh nafsu, tak bisa ponan. Sehingga ngangkep tak nemu rezeki kecuali kalau cara riba. Telo belasan dah. Tahu telo belasan kayak? Utang 1 juta mulai 1 juta 300 je lah. Nyaman telo belasan. Siapa aja? Mak rupa celeng. Oh telo belasan dia. Bener kesebelasan lombok. Beberapa puluh tahun satu kesebelasan 12 setiap 13 setiap peongku ada 13 je. 1 juta mulai 1 juta 300 rajon bi korupin budun. Hati-hati. Kita terserah. Kula hanya menyampaikan kimak pola si dateng ria berdesak kada jeria ya ambui mon perkara tepak benekeng niat nepai keng la ketepaan. Berarti keng kiponega pun lah bejen pun rezeki si halal si barokah. Karena tabuk kulibi sampean ke menetong sampah sebisa masuk dalam seberang. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Si halal hisab lah. Si halal hisab nih. Makanan kita, minuman kita, semua yang masuk ke tubuh kita, yang masuk ke perut kita akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqtahu. Dari mana kau menghasilkan hartamu dan kemana pula kau infakkan hartamu. Kebaya apa kayak tunyer ya? Dari dimah bener kebaya nampak. Khusus tunya ini kedua, Pak. Ada pun selain masa muda untuk apa? Sehat untuk apa, umur untuk apa, khusus dunia 2 pertanyaan. Min aina wa ila aina. Min aina iktasabu wa ila aina anfaqtahu. Min aina ila aina. Dari mana dan kemana? Khusus dunia. Oh nyari se haram be melarat, nyari se halal boleh. Tandi pangeran tak kage? Tandi pangeran kage? Mak telah ngucap kada jadi nyari si halal melarat nyari si haram nyari si haram melarat nyari si halal boleh tadi Gusti Allah dah ya usaha darma Allah ku apa itu apa pun ku ambu kor beri lako leja bener engkau ambu lako kor beri pese ku ala engkau beri lako kita bisa dengan jarang saya beri pada bingung nyari lako apa cak si gengsi kelaban lako cak si gengsi rosoan inilah rosoan apa cek ring tak metoron ke derajat tuh sama toron ke derajat ini mon tak temu lakon moro kelar male motor di ruah orang ngocok oleh di mojo paling tuyul cek tak temu lakon ya maka neka bahaya neka Pak bahaya neka pun merajalela bentada orang segelema ingat yang kepon neka penyakit sebiasa padahal neka raja tuh sana raja tuh sana. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Jadi yang pertama kuaku bekal baca ke 6 kopur dalam keadaan sukaro. Siapa aja dia? Orang se ada ke dalam masjid, kemudian orang neka bekal pak roba khanazir, pak roba celeng tining Allah Subhanahu wa taala akilur riba. Orang sing akan hasil riba. Katibuhu tukang catat pada. Tukang tarik pada. Enten kula lako anu bener kula dijeregan iya pada katibuhu pada tukang katib tukang ngakat pada repot has orang mau oleh hidayah ini gampang ambu tibi diki cecak kecak bian ke orang ya cecak kecak mantar moga pada oleh hidayah kapi nak pola dari ngaji nih kah baik saya jadi ngaki kamasi bisa awas mantar moga oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba-coba bersuara keras di masjid menggunakan speaker masjid hanya untuk mengumumkan barang kehilangan dan lain sebagainya hati-hati ya terus berbisnis di masjid hukum makruh
Adapun pendapat Imam Abdullah kala termasuk haram hukumah. Benih makruh boleh tapi haram. Ancamna karena berat, kuaku pecekeh neng masyar sukaro dalam semboyongan. Kemudian akilur riba pecekeh alal khanazir abentu enga celeng. Matur muka pada selamat. Amin Allahumma amin. Wa fi khabar akhar wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون